Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di Alts Update kita bakal ngebahas tentang satu update yang mungkin lumayan banyak ditunggu-tunggu oleh orang-orang, yaitu seputar Shiba Inu. Jadi untuk Shiba Inu, saya melakukan research dan menemukan ada beberapa update yang cukup menarik terkait dengan rilis daripada Shibarium, atau salah satu project development yang digadang-gadang sebagai salah satu kunci dari kenaikan harga Shiba Inu. Jadi seperti apa update-nya? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. First, saya tadi ngelakuin ngecek ya. Ini bukan yang update yang utamanya. Jadi di news article ini saya cuma pengen baca sebagian poin aja, bahwa ini yang perlu saya highlight buat teman-teman. Jadi dengan kondisi Shiba Inu ekosistem saat ini yang sedang bertumbuh, mengekspansi, project seperti the Metaverse atau Shiba Inu game will add to an already extensive network. Nah, cuman beberapa project lainnya sedang dalam pengerjaan yang tentu saja bergantung dari Shibarium. Jadi intinya yang dipertanyakan itu adalah Shibariumnya kapan dirilis ya. Jadi buat yang nggak tahu, Shibarium itu adalah update layer 2-nya daripada kondisi yang pertama, dan bukan berarti di sini Shiba Inu itu akan punya chain sendiri. Kalau nggak salah ya, sebenarnya dia cuma nambahin aja ya. Tetap berada di dalam Ethereum atau blockchain-nya si Ethereum sendiri. Jadi pada dasarnya mungkin upgrade yang dia ekspektasi di sini adalah, kalau nggak salah ya, ini semuanya kalau nggak salah ya teman-teman ya, karena memang saya bukan orang yang ngikutin Shiba Inu, but then saya ngebaca ini dan mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman. Pertama, salah satu goal utamanya itu adalah mengurangi fee transaksi yang ada pada Shiba ecosystem ya. Jadi harapannya adalah transaksi itu bisa di-approve dalam hitungan detik dengan pennies. Pennies itu berarti kayak bahkan nggak sampai sen gitu ya kita bicaranya. Jadi memang ini yang menarik, mungkin yang akan didorong atau yang akan di-highlight oleh si Shiba Inu yang nantinya. Shibarium will offer low fees for every service, game, or whatever the build that builds on it. Jadi pada dasarnya yang ditekankan itu adalah transaksi fee-nya itu pengen dibikin murah ya. Itu dari harapannya di Shibarium sendiri. Nah, terus ini update yang terbarunya. Jadi tanggal 14 Juni 2022 ada 3 key point yang di-highlight di sini. Jadi Shibarium Hackathon will be released in weeks or months, say Satoshi Kusama, yaitu developernya. Jadi tadi saya ngecek, sebenarnya saya penasaran dengan kata hackathon ini. Nah, setelah saya cari tahu, hackathon itu ternyata singkatan dari kata hack dan marathon. Sebenarnya ini aktivitas lebih ke arah seperti kegiatan semacam kompetisi pemrograman. Berarti bayangan saya atau pandangan saya yang dirilis itu adalah kompetisinya dulu ya. Jadi kita belum bicara soal mungkin ada kompetisi, atau sekaligus hackathon ini ya bisa jadi berupa kompetisi, bisa jadi berupa juga semacam kayak event untuk mensoundingkan ke publik atau mengedukasi ke publik tentang bagaimana nantinya si Shibarium ini akan beroperasi. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya orang-orang yang pengen mendevelop project under Shiba Inu ya bisa gitu loh, bisa paham dengan apa sih keunggulan dan keuntungan kalau misalnya mereka build project di atas Shibarium, kira-kira gitu. Nah, some investors hope that Shibarium launch would help spike Shiba's price. Ya, jadi memang diyakini bahwa ini adalah satu project yang mungkin diantisipasi oleh komunitas Shiba Inu, dan harapannya adalah bisa sesegera mungkin launching. Jadi kalau misalnya nanti launching, bisa ngepump harga Shiba. Nah, menurut teman-teman kira-kira ngepumpnya sampai berapa nih ya? Kalau waktu lagi kemarin kenceng-kencengnya sih, wah pada banyak banget yang memberikan statement ya, semoga Shiba $1 gitu ya, $0,1 atau $0,01, itu berarti killing berapa nol tuh ya dibalik komanya si Shiba Inu sendiri, which is ya kalau itu terjadi maybe banyak yang jadi tajir mendadak. Yang penting jangan lupa di TP ya, jangan kalian ngeliat naik terus tapi kalian nggak TP-in, diemin aja, karena istilahnya greedy-nya mengharapkan harganya bisa lebih tinggi lagi. Itu adalah satu problem juga. Alright, nah saya baca-baca di sini, pada intinya kalau misalkan dilihat ya, di sini ada satu Twitter yang dituliskan sebenarnya oleh si Satoshi Kusama. Dia cuma nge-screenshot aja dari omongan Satoshi Kusama di grup Discord ya. Shibarium soon already in discussion bla 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 bla. Nah, last month ya, Kusama in his Medium blog titled Shibshaya Blast Away mentioned that as part of the team plan for the L2 blockchain, it will launch the Shibarium Hackathon, which according to it will help educate the community on Shibarium and will reward team with fun to build one Shibarium.
Nah, ini yang tadi saya bilang ya, berarti memang tujuannya di hackathon itu atau hack marathon itu, mungkin mereka pengen edukasi tentang bagaimana nanti Shibarium akan beroperasi, dan tentu saja akan memberikan semacam kayak reward mungkin buat tim yang berencana untuk nge-build di atas jaringan Shibarium. Maybe seperti itu ya. Dan kalau misalnya diperkirakan di sini dia tidak ada mengatakan time yang pasti, tapi di sini dikatakan weeks or months. Nah, kalau nggak salah di bacaan sebelumnya itu saya ngelihat ada estimasi waktu, dan kalau tidak salah diperkirakan ya, ini Shibarium release date itu dia nggak punya official release date-nya untuk Shibarium, tapi launchingnya itu paling cepat sekitaran pertengahan 2022. Dalam tanda kutip paling cepat. Nah, sebetulnya kalau menurut pandangan saya guys, dengan kondisi saat ini yang kita lihat market lagi cukup tertekan oleh kondisi sellers, oleh kondisi the Fed, ada kemungkinan mungkin akan sedikit diundur karena dia pasti butuh timing yang tepat supaya hype-nya tuh dapat. Jadi begitu launching, orang-orang memang posisinya lagi pengen ngehajar atau pengen buyback si Shiba Inu itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, perspektif saya kalau lihat chartnya Shiba Inu, simple banget guys. Karena memang chartnya terbatas kalau di Binance, tapi saya buka dari Binance anyway, karena memang saya pengen highlight adalah area ini ya. Kalau kalian perhatikan area ini, this is the only area yang di-consider bisa sebagai menjadi area yang tepat untuk buat teman-teman yang mungkin punya punya idea untuk mencoba untuk invest kembali di Shiba Inu ya. To be honest, kalau saya pribadi, seperti yang saya sudah sharingkan di beberapa video terakhir, saya lebih prefer untuk invest di top 5 coin, which is Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, dan BNB. Kalau misalkan yang di luar itu, saya pribadi nggak terlalu confident. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah mereka capable untuk ngelewatin masa winter dan bear market. Balik lagi, untuk sebuah crypto project bisa istilahnya mendevelop project mereka butuh yang namanya investor. That's why ada orang yang beli koin Shiba Inu istilahnya, dan itu menjadi kebutuhan mereka untuk dananya, fundingnya itu kemudian dijadikan sebagai dana untuk mereka mendevelop project itu. Nah, kalau misalnya kasnya bolong, investornya berkurang, dan banyakkan orang yang lebih prefer untuk tarik atau istilahnya taking profit atau mungkin close atau sell atau jual di Shibanya, itu akan menjadi problem untuk sebuah company ya dalam mendevelop project itu sendiri. Jadi akan timbul pertanyaan pada saat winter bear market, apakah Shiba ini adalah salah satu project atau coin atau token yang diharapkan itu bisa memberikan maybe return of investment yang oke, which means itu bergantung lagi daripada si komunitasnya itu sendiri. Jadi kalau saya ngelihatnya simple aja, ini saya consider sebagai area big fund zone atau area order block, karena memang kalau misalkan Shiba Inu gagal maintain di atas support major ini, which is kalau kita lihat terakhir kali dia successfully breakout itu kan dari area ini ya. Ini adalah dorongannya terhadap si buyersnya. Kalau misalnya area itu tidak dipertahankan, bagi mereka tidak dianggap murah, maka akan timbul pertanyaan, apakah Shiba ini benar-benar oke untuk diinvest jangka panjang ya. Itu aja sih sedikit pandangan dari saya. Memang sih kalau secara momentum ya, kita lihat dari indikator momentum sendiri menunjukkan bahwa sudah ada indikasi seperti bullish divergence ini pada RSI. Lalu pada MACD-nya sendiri juga sama, terdapat yang namanya positive divergence ya. Jadi kalau kita lihat dari dua indikasi ini, sebenarnya memang menunjukkan ada potensi area ini dianggap sudah memasuki area extreme oversold-nya dia, which means sudah dinilai dalam ya kita bisa katakan istilah area-area yang cukup murah gitu. Nah, sebetulnya kalau saat ini secara time frame hourly-nya, teman-teman boleh perhatikan saat ini di exponential moving average itu berfungsi sebagai resistance. Selain itu, kalau saya boleh tambahkan, potensial sebuah pattern terbentuk pada Shiba yaitu semacam ya kita bisa consider ini seperti semacam bear flag lah ya. Kalau misalkan dia let's say breakdown, mungkin akan ada penurunan lanjutan. But let's say proses invalidasi itu diperlukan untuk kita ngelihat dia kembali bullish, maka syarat untuk Shiba itu bisa kembali bullish minimal dia harus berhasil break dari area bearish order block-nya yang ada di kisaran range price ini. Jadi untuk menginvalidate-nya dia harus break dulu dari si channelnya, and then dia harus break dari bearish order block-nya, lalu mengkonfirmasi dengan bertahan di area tersebut untuk kemudian dia baru bisa kembali bullish. Dan saya rasa mungkin timing terbaik adalah saat dia berhasil breakout dari bearish order block-nya. Balik lagi, tergantung dari masing-masing punya strategi dan planning. Jadi jangan bergantung dari apa yang saya sharingkan di dalam video ini. Hopefully video ini bisa memberikan
manfaat atau memberikan informasi buat teman-teman sekalian pencinta Shiba Inu atau Shiba Army. Hopefully Shiba bisa memberikan profit buat teman-teman yang masih percaya dengan projectnya. Alright, I think that's it. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di next update. Cheers, bye bye.